Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang tadi, cerita yang berjudul Misteri Kematian Para Pelakor, bagian keempat karya Widya Yasmin. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Bu Kemala datang. "Amanda, kamu kan harus mengantar anak-anakmu ke sekolah, juga mengantar aneka gorengan untuk sarapan para karyawan pabrik. Sini, biar Aurel saya jagain. Apa nggak merepotkan, Bu?" Aku lumayan sungkan, karena walaupun Bu Kemala sangat baik, tetapi ia bukanlah siapa-siapa dalam kehidupanku. Ia meyakinkanku bahwa dirinya sangat menyukai anak kecil. Hingga akhirnya kubiarkan Aurel dibawa pergi ke rumahnya. Sepertinya Bu Kemala sangat kesepian karena tinggal di rumah yang sebesar itu hanya berdua dengan suaminya. Bang Anwar anak tunggal itu harusnya sudah memberikan cucu kepadanya. Tetapi jangankan memberi cucu, ia malah terus melajang dan tinggal berpisah dengan kedua orang tuanya. Saat hendak mengantar aneka gorengan, sekalian mengantar anak-anak ke sekolah, yang kebetulan terletak tidak jauh dari pabrik milik Bang Anwar. Tiba-tiba, aku kembali melihat Budia dan Bu Marta yang tengah jambak-jambakan. Sungguh sangat lucu tingkah mereka. Di usianya yang sudah tak muda lagi, mereka malah terlihat seperti anak kecil yang tengah memperebutkan mainan. Tampak beberapa orang mulai kewalahan saat melerai dua wanita parubaya itu. "Bu Tuti, mereka kenapa sih baku hantam terus?" Aku menghentikan langkah sejenak dan bertanya pada salah seorang warga asli daerah sini. Dulu mereka adalah sahabat akrab. Lalu tiba-tiba keduanya dinikahi oleh seorang juragan kaya raya. Setelah itu mereka saling bertengkar hingga sekarang. "Juragan kaya raya? Ayahnya Murti?" tanyaku. "Iya, namanya Hadiningrat. Tapi sekarang dia sudah meninggal. Berarti Pak Samsu itu suami kedua Budia?" tanyaku. "Iya, dia ayahnya Maura," sahutnya. Aku tertegun mendengar ucapan Bu Tuti. Pantas saja mereka sering bertengkar jika dulu mereka pernah menjadi madu. Setelah itu, aku menyudahi obrolan kami, lalu bergegas melanjutkan perjalanan. Setelah mengantar anak-anak sekolah, aku langsung bergegas ke pabrik. Setibanya di sana, aku disambut hangat oleh Bang Anwar yang tengah mengontrol para karyawannya. Setelah itu, ia mengajakku berbincang-bincang. Aku tak menyangka lelaki berparas tampan itu begitu ramah dan lembut. "Aku harus segera kembali karena takutnya Aurel merepotkan Bu Kemala," ucapku. "Aurel pasti anteng sama ibu. Soalnya ibu sangat menyukai anak kecil." Aku hanya tersenyum mendengar jawabannya lalu pamit. Saat menjemput Aurel, anak berusia 3 tahun itu tampak anteng dengan perabotan berbahan plastik yang berserakan di lantai. Kulihat ekspresi wajah Bu Kemala tampak gemas menatap tingkah anakku. Andai saja ibu mertuaku bisa menyayangi anak-anakku seperti Bu Kemala. Tetapi sayangnya ibu mertua hanya menyayangi anak-anak Teh Susi. Aku masih ingat dulu, ibu mertua sering membentak gara-gara anak sulung memberantakan perabotan untuk dijadikan mainan. Padahal perabotan yang digunakan berbahan plastik. Kalaupun rusak, harganya tak seberapa. Ibu mertua juga sering berteriak dan memaki anakku ketika anak berusia 3 tahun itu menumpahkan air. Sikapnya sangat berbeda jika terhadap anak-anak Teh Susi. "Amanda, kamu ngapain berdiri di sana?" tanya Bu Kemala membuyarkan lamunanku. "Saya mau menjemput Aurel. Maaf, karena Aurel telah memberantakan rumah ibu." "Gak apa-apa, namanya juga anak kecil. Aurel biar sama saya aja,"
Kamu segera masak saja buat nanti siang. Tapi aku benar-benar sungkan kepadanya, khawatir jika Aurel pup pasti akan membuat ia kerepotan. Izinkan saya sehari saja bermain bersama Aurel. Ia menatapku penuh harap. Bagaimana kalau Aurel pup? Aku memberanikan diri untuk bertanya. Tak masalah, sudah sangat lama saya tidak menyeboki anak. Aku sangat terharu mendengar apa yang ia ucapkan. Hatinya begitu tulus dan lembut. Aku mengangguk dan mengucapkan banyak terima kasih. Sepertinya Aurel akan aman bersamanya. Menjelang sore, Bu Kemala mengantar Aurel yang telah mandi dan mengenakan baju baru. Maaf karena telah merepotkan ibu. Gak apa-apa, saya senang bermain bersama Aurel yang sangat menggemaskan, ucapnya sambil mengecup pipi Aurel. Bu Kemala tampak menyayangi anak bungsuku. Selain itu, putri kecilku juga tampak anteng bersama seseorang yang bahkan bukan neneknya itu. Malam semakin larut. Ketiga anakku telah terlelap. Aku pun segera berbaring. Rasanya seluruh tubuhku begal-begal semua setelah memasak untuk 2 pabrik milik Bang Anwar. Tiba-tiba terdengar suara cekikikan wanita dari arah jendela kamar hingga membuatku terkejut. Aku mencoba mengabaikannya dan menutup tubuh dengan selimut. Amanda. Aku terdiam mendengar suara tersebut. Suara itu sangat berbeda dengan suara kuntilanak tempo hari. Rasanya aku sangat mengenal suara itu. Aku mencoba mengempaskan semua rasa takut. Lalu dengan segenap keberanian yang ada, kulangkahkan kaki perlahan menuju jendela. Terdengar suara cekikikan, tetapi aku merasa aneh dengan suara cekikikan tersebut. Aku mengintip dari balik gorden. Kulihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah seputih tepung, tengah berdiri sambil terus cekikikan. Walaupun terkejut dan merasa takut dengan keberadaan sosok itu, aku memberanikan diri untuk mengendap-endap keluar rumah. Kulihat sosok tersebut masih berdiri sambil mengintip ke jendela kamarku. Kuntilanak itu mencurigakan karena kakinya menapak di lantai. Lalu tanpa berlama-lama, aku segera menyergapnya dari belakang. Ia kembali cekikikan, mencoba menakut-nakuti saat aku telah berhasil menangkapnya. Walau ia mengenakan daster berwarna putih, berambut panjang, wajahnya seputih tepung, bulatan matanya hitam dan besar, aku yakin dia bukan hantu. Ia mencoba melepaskan cengkeramanku. Lalu aku langsung menggelitiknya hingga ia menggelinjang dan tertawa lepas. Tanpa berlama-lama, aku langsung berteriak sekencang mungkin dan mengeratkan cengkeramanku. Tidak berapa lama kemudian, datang beberapa lelaki yang tengah mendapat tugas ronda. Awalnya mereka bergidik ngeri, tetapi setelah aku meyakinkan bahwa wanita yang berada dalam cengkeramanku bukan kuntilanak, mereka langsung mendekat. Kuntilanak KW itu menutupi wajahnya dengan rambut panjangnya. Aku langsung menarik rambut yang ternyata adalah wig. Lalu setelah itu, ia langsung menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Dua lelaki itu langsung membunyikan kentongan hingga banyak warga yang datang dan berkerumun. Rupanya dia yang telah menerorku selama ini, ucapku dengan wajah geram. Wanita itu terus berusaha untuk kabur, tetapi dihalangi oleh para warga yang berkerumun. Dasar kuntilanak edan, kita pukuli saja dia, seru Bu Tuti. Jangan, ucap Pak RT, lalu menatap lekat-lekat kuntilanak KW itu. Bukankah kamu Budiah? Tanya Pak RT sambil mengangkat wajah kuntilanak itu. Bu RT memintaku mengambil sebaskom air, lalu membersihkan riasan tebal yang menutupi wajah wanita itu. Lalu setelah riasannya memudar, kami bisa mengetahui bahwa itu benar-benar Budiah. Jadi Budiah yang telah menerorku selama ini. Itu semua karena kamu membunuh anak saya, bentaknya. Sudah beberapa kali saya bilang
kalau bukan saya yang membunuh Murti. Pak RT langsung memberi peringatan kepada Budia agar ia tak lagi menggangguku. Selain itu, Pak RT juga menyuruhnya untuk mengganti rugi atas kerugian kaca jendela yang ia pecahkan. Apa jangan-jangan Budia yang menyuruh dua lelaki yang nyaris melecehkan saya? Tanyaku sambil membulatkan mata. Budia di arah keliling kampung. Banyak warga yang menyorakinya. Bahkan ada yang melemparinya dengan telur. Ia tidak mengaku bahwa dirinya telah menyuruh dua orang lelaki yang nyaris melecehkanku. Mungkin aku bisa memaafkan perbuatannya yang telah menakutiku dan berpura-pura menjadi kuntilanak. Namun, jika aku berhasil menyelidiki bahwa ia yang menyuruh dua lelaki yang nyaris melecehkanku, maka aku tak segan-segan untuk memasukkannya ke penjara. Keesokan harinya, saat aku tengah mandi, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menggetuk pintu kamar mandi. Aku sangat terkejut karena kedua anakku tengah berada di sekolah, sedangkan si bungsu baru saja terlelap. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku lupa mengunci pintu, maka gegasku pakai pakaianku. Lalu kurai sebuah ember besar yang bisa aku gunakan jika ada bahaya. Saat keluar dari kamar mandi, kulihat Budia tengah berdiri di mulut pintu dengan tatapan tajam. "Dasar, kamu pembunuh!" ucapnya sambil menjambak rambutku. "Sudah berapa kali saya bilang kalau saya bukan pembunuh?" Aku melepaskan cengkeramannya, lalu mengempaskan tubuhnya dengan kuat. "Tolong!" teriakku sambil berlari ke arah pintu. "Kamu wanita jahat! Kamu sudah memisahkan saya dengan Murti!" bentaknya dengan wajah seperti kesetanan. "Tolong!" teriakku sambil menggedor pintu yang terkunci. Tampaknya Budia sengaja mengunci pintu dan menyembunyikan kunci tersebut agar leluasa menganiayaku. Aku benar-benar tak menyangka kalau wanita itu akan nekat dan hilang kendali. Tiba-tiba anak bungsuku langsung terbangun lalu menangis. Tanpa kuduga, Budia langsung ke kamar dan menggendongnya. "Kamu harus merasakan kehilangan putrimu seperti yang saya rasakan." Ia tertawa seperti orang gangguan kejiwaan. Aku berteriak histeris dan mencoba merebut Aurel. Namun, entah mengapa, tenaganya begitu kuat seperti orang kesurupan. Aurel terus menangis dalam pangkuannya. Tiba-tiba, mataku membelalak saat ia meraih sebuah pisau. "Jangan, Bu. Aku mohon." Aku berlutut dan memohon agar ia melepaskan Aurel yang sejak tadi menangis. "Kamu harus menyerahkan diri ke polisi karena telah membunuh Murti, atau saya hilangkan nyawa anakmu," ancamannya. "Tapi saya tidak melakukannya, Bu. Saya bersumpah." "Saya tidak percaya padamu," bentaknya dengan mata memerah seperti orang kesetanan. Aku hanya bisa menangis sambil berlutut kepadanya. Karena jika aku melawan, pisau itu hanya berjarak beberapa sentimeter dari anak bungsuku. Tiba-tiba, kulihat seorang lelaki berjalan mengendap-endap dari belakang Budia. Tampaknya ia masuk lewat jendela dapur. Aku mencoba tenang dan mengalihkan perhatian Budia. Lalu dengan sigap, lelaki itu menendang tangan Budia hingga pisau di tangannya hingga terlempar jauh. Budia langsung membelalak dan menjatuhkan Aurel. Lalu dengan sigap Bang Anwar merebut Aurel dan bergerak menjauh dari wanita yang kesetanan itu. Saat Budia hendak mengambil kembali pisaunya, aku langsung menginjak tangannya hingga ia mengerang kesakitan. Beberapa warga tampak berdatangan dan menggedor pintu dengan kuat. "Kuncinya ada di saku Budia," ucapku pada Bang Anwar. Bang Anwar langsung melepaskan Aurel, lalu meringkus tangan Budia dan meraih kunci dari saku bajunya, lalu melemparnya kepadaku. Klek, pintu terbuka. Ada banyak orang yang datang dengan wajah penasaran. "Apa yang terjadi?" tanya mereka serentak.
Budia nyaris mencelakai saya dan Aurel, sahutku. Saat melihat ada banyak orang, tiba-tiba Budia langsung tertawa cekikikan, seolah kesurupan. Lalu setelah itu, ia mengacak-acak rambut dan pakaiannya. Aing maung, maraneh tong wani-wani ka aing. Budia mencakar-cakar lantai dengan kukunya seperti orang kesurupan harimau. Dia harus dipenjara karena nyaris mencelakai anak saya, ucapku. Kamu tenang dulu Amanda, tampaknya Budia kesurupan, ucap para warga. Aku merasa tak yakin dengan gelagatnya. Tampaknya ia hanya pura-pura kesurupan agar terlepas dari jerat hukum. Setelah Pak RT dan kepala desa bermusyawarah, diputuskan bahwa Budia tidak dipenjara. Tetapi Pak RT menekankan kepada Pak Samsu dan Maura untuk mengurung Budia di kamarnya. Karena jika ia terlihat di luar, maka warga tak segan-segan memasungnya. Sebenarnya aku kecewa dengan keputusan itu. Harusnya Budia dijebloskan ke penjara karena semakin nekat dan membahayakan. Aku juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Anwar yang lagi-lagi menyelamatkan nyawa kami. Ia hanya menanggapinya dengan santai. Terima kasih karena sudah beberapa kali menyelamatkan nyawa kami. Tak usah sungkan. Sudah sewajarnya saya menolong siapapun yang tengah dalam bahaya. Setelah itu, ia langsung pamit karena masih memiliki banyak urusan. Entah mengapa, perasaanku terasa berdebar-debar setiap kali dekat dengan Bang Anwar. Tetapi aku berusaha untuk menahan perasaan itu karena takut kecewa. Keesokan harinya, Bang Hilman datang menemuiku. Ia meminta maaf karena baru mengetahui kejadian yang nyaris mencelakai kami. Ia bilang, akhir-akhir ini banyak pekerjaan. Lalu untuk yang kesekian kalinya, ia kembali mengajakku untuk rujuk. Walaupun sebenarnya aku tak lagi memiliki alasan untuk menolaknya. Karena si peneror yang melarangku rujuk dengan Bang Hilman ternyata Budia yang kini telah diamankan. Tapi aku masih belum bisa menerimanya kembali. Kenapa kamu gak mau rujuk dengan abang? Tanyanya dengan wajah kecewa saat aku mengungkapkan bahwa aku dengan tegas tak bisa lagi menerimanya. Aku sudah tak ada lagi memiliki perasaan pada abang. Bang Hilman tampak sangat kecewa dengan jawabanku. Bukankah beberapa hari lalu kamu bilang kamu setuju untuk rujuk dengan abang? Tanyanya. Saat itu aku hanya mencoba menyenangkan anak-anak. Sejujurnya aku sudah tak lagi menyukai abang. Aku melihat wajahnya yang menyiratkan kekecewaan. Tetapi tiba-tiba ia menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Walaupun sedikit kecewa, tetapi abang mencoba mengerti. Kamu seperti ini karena salah abang. Maka abang akan berusaha mengembalikan rasa cintamu seperti dulu. Aku sangat terkejut dan merasa bersalah saat melihat kesabarannya menghadapi penolakan dariku. Namun, walau bagaimanapun, aku tak bisa memaksakan perasaanku. Keesokan harinya, Bu Kemala mendatangiku. Amanda, kalau kamu mau, kamu boleh tinggal di rumah saya. Sekalian bantu saya beres-beres rumah. Saya khawatir sama kamu kalau tinggal di sini. Tapi bagaimana dengan catering? Tanyaku. Kamu tetap boleh mengerjakan catering ke pabrik Anwar. Saya takut merepotkan. Apalagi ketika anak saya mungkin akan mengganggu kenyamanan Bu Kemala dan Pak Haji Zulkifli. Justru kami sangat senang dengan suara anak-anak. Selama ini rumah kami sangat sepi karena tak ada kehadiran anak-anak yang menghiasi kehidupan kami. Ucapnya dengan wajah pilu. Sebenarnya aku sangat canggung untuk menerima tawaran itu. Aku merasa Bu Kemala dan Bang Anwar terlalu baik kepadaku. Tetapi karena ia terus meyakinkanku, maka akhirnya aku setuju untuk tinggal di rumahnya. Bu Kemala menyuruh orang untuk mengemas barang-barangku dan mengosongkan kontrakan yang kutinggali selama bertahun-tahun.
Kamu mau kemana? Tanya Bang Hilman yang baru saja pulang kerja. Aku mau tinggal di rumah Bu Kemala, sahutku. Loh, ngapain kamu tinggal di sana? Apa jangan-jangan kamu mulai dekat dengan Anwar? Tanyanya. Bukan urusan abang, sahutku. Bang Hilman menarik tanganku agar menjauh dari Bu Kemala yang tengah menggendong Aurel sambil memantau orang-orang yang menaikkan barang-barangku ke pick up. Apa sih? Tanyaku sambil menggempaskan tangannya. Jangan terlalu dekat dengan Bu Kemala ataupun Anwar. Mereka itu aneh. Abang takut kamu kenapa-kenapa. Mereka orang-orang baik. Justru abang yang aneh. Aku langsung melepaskan tangannya yang sejak tadi terus menggenggam berat tanganku, lalu pergi meninggalkannya dan menghampiri Bu Kemala. Kamu jangan mau diajak rujuk sama dia. Tukang selingkuh kayak gitu gak akan ada kapoknya, ucap Bu Kemala sambil menuntun tanganku untuk segera pergi menuju rumahnya, karena pickup tadi telah lebih dulu membawa barang-barangku. Saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu, Pak Zulkifli langsung menyambut kedatangan kami dengan ramah. Rupanya bukan hanya Bu Kemala, tetapi suaminya juga sangat menyukai anak-anak. Aku akan berusaha menempatkan diri dan menyenangkan pemilik rumah, karena mereka sudah sangat baik kepadaku. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, aku belanja ke pasar untuk menyiapkan catering ke pabrik. Lalu tiba-tiba, aku melihat Maura dan Pak Samsu yang tampak celingukan. Amanda, apa semalam istri saya kembali mendatangimu? Tanya Pak Samsu dengan wajah cemas. Sejak kemarin saya tinggal di rumah Bu Kemala, sahutku. Ibu kabur dari kamarnya sejak semalam, ucap Maura, adiknya Murti. Aku terkejut mendengar penuturan mereka. Untunglah kemarin Bu Kemala menawarkanku untuk tinggal di rumahnya. Karena kalau tidak, mungkin tadi malam sudah terjadi sesuatu padaku. Tiba-tiba, Pak Amir dan Pak Jajang berlari ke arah kami. Pak Samsu, itu anu. Kedua orang itu tampak ngos-ngosan sambil berusaha menyampaikan sesuatu yang tampaknya sangat penting. Kenapa? Kalian mau bicara apa? Tanya Pak Samsu yang mulai panik dan penasaran. Itu Bu Dia di sana. Ucapan mereka tersengal-sengal karena masih ngos-ngosan. Dua orang itu mengajak kami berlari ke sebuah gubuk di kebun yang lama terbengkalai. Betapa terkejutnya kami saat melihat Bu Dia yang tergantung tak bernyawa di gubuk itu. Ibu, Maura dan Pak Samsu langsung berteriak histeris. Aku benar-benar tak mengerti dengan semua ini. Walaupun selama ini kami sering bersih tegang, tapi melihat kondisinya yang mengenaskan membuat perasaanku terasa disayat-sayat benda tajam. Mungkinkah Bu Dia terganggu jiwanya hingga ia nekat bunuh diri? Beberapa waktu kemudian, Pak RT datang bersama polisi, lalu mulai menurunkan jenazah wanita parubaya itu. Saat jenazah diturunkan, polisi menemukan beberapa bekas penganiayaan di sekitar tubuh Bu Dia. Lalu para polisi menduga bahwa Bu Dia bukan gantung diri, melainkan ada seseorang yang menganiaya. Para polisi segera membawa jenazah Bu Dia untuk dilakukan autopsi dan pemeriksaan sidik jari. Tiba-tiba, aku teringat harus segera ke pasar, lalu segera bergegas meninggalkan kerumunan yang semakin lama semakin dipadati banyak warga. Beberapa waktu kemudian, aku telah kembali dari pasar. Kamu kenapa lama banget? Ini sudah pukul 8, tapi kamu belum masak. Bukankah seharusnya sebelum pukul 8 kamu sudah harus mengantar gorengan dan kopi ke pabrik? Tanya Bu Kemala. Maafkan saya, Bu. Tadi saya bersama warga lainnya pergi ke gubuk di kebun yang telah terbengkalai. Kebun si Jamil? Tanyanya. Aku mengangguk. Bu Dia ditemukan tergantung tak bernyawa di sana. Kulihat Bu Kemala tampak terhenyak
mendengar ucapanku. "Kamu serius?" Ia tampak tak percaya. Aku mengangguk. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Reaksi Bu Kemala tampak terkejut, sama sepertiku dan beberapa warga yang tadi menyaksikan kejadian tersebut. "Oh iya Bu, anak-anak mana?" tanyaku. "Andika dan Andrian sudah saya antar ke sekolah, sedangkan Aurel kembali tidur setelah tadi minum susu sambil nonton televisi. Maafkan saya Bu, saya benar-benar minta maaf karena telah merepotkan Ibu." "Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu telepon Anwar, lalu jelaskan semuanya. Saya mau bertakziah ke rumah Pak Samsu." Bu Kemala bergegas berganti pakaian, lalu mengajak suaminya bertakziah ke rumah Budiah. Sedangkan aku langsung menelpon Bang Anwar. Aku menjelaskan semuanya, juga langsung minta maaf. Untunglah Bang Anwar memaklumi, tetapi ia menyuruhku segera masak untuk makan siang. Sebelum memasak, aku mengerjakan semua pekerjaan rumah terlebih dahulu. Mencuci piring-piring kotor, mencuci pakaian, menyapu, dan mengepel lantai. Tampaknya Bu Kemala belum sempat mengerjakan apapun karena sibuk mengurus ketiga anakku. Aku benar-benar merasa tak enak padanya. Padahal ia bukan siapa-siapa bagiku. Tapi ia begitu perhatian dan mau direpotkan olehku juga anak-anak. Setelah rumah bersih dan rapi, barulah aku memasak untuk para karyawan pabrik. Saat tengah memotong sayuran, tiba-tiba Bu Kemala telah kembali, tetapi tanpa suaminya. Kemungkinan Pak Zulkifli mengantar sampai ke pemakaman. "Tragis banget nasib si dia. Dari hasil penyelidikan, diduga dia dianiaya seseorang," ucap Bu Kemala sambil bergidik ngeri. "Kira-kira pelakunya siapa ya Bu?" tanyaku. "Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, tetapi dari hasil penyelidikan ditemukan sidik jari yang sama seperti yang ditemukan di tubuh Murti juga Rindi." Aku terhenyak mendengar penuturannya. Batinku semakin bertanya-tanya, siapakah pelakunya? Lalu ada masalah apa antara pelaku dengan Murti, Rindi, dan Budiah? Tiba-tiba Bu Kemala memberitahuku bahwa ada beberapa polisi yang datang untuk bertemu denganku. Padahal saat itu aku masih belum menyelesaikan pekerjaanku. Aku langsung terkejut dan bertanya-tanya melihat kedatangan mereka. "Ada beberapa hal yang ingin kami bicarakan dengan Anda," ucap salah satu polisi. Aku mempersilahkan mereka untuk duduk. "Beberapa warga mengatakan bahwa kemarin Anda sempat bertikai dengan Budiah," tanya mereka. Aku langsung menceritakan bahwa sejak kematian anaknya, Budiah sering datang meneror dan menakut-nakutiku dengan berpura-pura menjadi kuntilanak, memecahkan kaca, bahkan memberikan surat ancaman. Hingga semua perbuatannya bisa kupergoki. Setelah semua itu, Budiah juga nyaris mencelakai anakku karena menyangka bahwa aku yang membunuh Murti. "Jadi, Anda menaruh dendam pada Budiah setelah apa yang ia lakukan?" tanya polisi. "Sumpah demi Allah, tidak sama sekali. Bahkan saya langsung pindah ke rumah ini karena takut Budiah kembali meneror saya. Kami menemukan sandal Budiah, juga sebuah balok kayu yang ada tetesan darahnya di rumah kontrakan Anda." Ucapan polisi membuatku semakin terkejut. Bagaimana bisa semua itu terjadi? Karena aku sama sekali tak mengetahui apapun. Saya berani menjadi saksi bahwa sejak siang Amanda berada di rumah ini. Bahkan kunci rumah saya yang pegang. Saya bisa memastikan semalam Amanda tidak kemana-mana. Aku benar-benar lega saat Bu Kemala membelaku. Walaupun aku tak melakukannya, tetapi aku sangat khawatir kalau polisi menjadikanku sebagai tersangka. Namun, rupanya aku tetap dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan. Saat itu yang kupikirkan adalah ketiga anakku. Bagaimana nasib mereka jika aku mendekam di dalam penjara? "Amanda, kamu jangan takut,"
Saya yakin kamu tidak bersalah, ucap Bu Kemala. Aku langsung memeluknya dengan erat sambil berderai air mata. Saya titip anak-anak, Bu, ucapku dengan wajah pilu. Aku diinterogasi dengan banyak pertanyaan. Walaupun ribuan kali aku mengatakan bahwa aku tidak melakukannya, tetapi polisi tetap saja memperlakukanku sebagai tersangka. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan sidik jari, akhirnya aku dibebaskan karena polisi menemukan sidik jari yang berbeda di balok kayu tersebut. Aku pulang dengan langkah gontai. Semua mata mengarah ke arahku. Amanda, kamu tidak jadi dipenjara? Tanya Bu Tuti. Aku menggeleng. Bukan saya, Bu, pelakunya, sahutku sambil mempercepat langkah. Aku sudah terlalu lelah untuk menjawab banyak pertanyaan dari para warga. Rasanya, aku ingin cepat-cepat tiba di rumah untuk bertemu anak-anak. Semua rentetan tragis naas yang terjadi membuatku sakit kepala. Mengapa semua korban harus dikait-kaitkan denganku? Setelah ini aku berjanji untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan tutur kata. Setibanya di rumah, kulihat Bu Kemala tengah menenangkan ketiga anakku yang terus menangis. Di sana ada Bang Anwar dan Pak Zulkifli yang juga mencoba menghibur anak-anak. Assalamualaikum. Mereka langsung menoleh ke arahku dengan wajah terkejut. Lalu ketiga anakku langsung menghambur ke arahku sambil berderai air mata. Amanda, kamu bebas, Nak. Bu Kemala langsung memelukku dengan erat sambil berderai air mata. Rasanya begitu hangat, seperti pelukan seorang ibu. Sementara itu, Pak Zulkifli dan Bang Anwar hanya tersenyum senang dengan kepulanganku. Mulai hari ini, kamu harus lebih hati-hati dalam bersikap dan bertutur kata agar tidak dicurigai. Pak Zulkifli seolah bisa membaca pikiranku, karena itulah yang tengah kupikirkan. Menurut kalian, siapa pelaku yang sebenarnya? Aku harus menyelidiknya untuk membersihkan namaku dari beberapa warga yang masih mencurigaiku. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Misteri Kematian Para Pelakor. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.